semuanya ya. Shalom untuk semua yang ada di Diana Madurese, Bapak Ibu ya. Saya lagi di perjalanan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada renungan malam ini. Saya pengen di lelah saya ini ingin bercanda dengan teman-teman, dengan saudara-saudara saya ya. Salam Pak Nop. Doakan saudara ya, karena besok saya juga akan menemui calon murtadin ya. Doakan ya saudara ya. Doakan saudara ya. Lagi di Simpang Ampar Pak. Tapi kalau masih calon murtadin nggak bisa di-spill loh saudara ya, maklum lah ya kan. Banyak mak lampir bergentayangan, tuh nggak? Salam Pak Panjaitan, salam Ibu Yuryani. Amin. Iya. Kalau calon murtadin itu nggak bisa di-spill. Ada yang gentayangan tuh ada kuntilanak, ya kan? Ada poci, ada dedemit, ya kan? Pasti menakut-nakuti. Oh, betul nggak saudara? Karena menjadi seorang murtadin itu ya tidak seindah jatuh cinta saudara. Betul nggak? Kalau sudah menjadi murtadin, siap-siap dibenci, dihina, dicaci maki, diblokir dari kakak, diblokir dari kartu nikah dan pengadilan agama berbicara. Iya Pak Uyo, betul. Sama kemarin juga saya mau nolong seorang murtadin juga ya, Madura, tapi ada di daerah Sulawesi. Kan karena apa ya, saya mau bantu gitu ya kan. Udah deh banyak yang inbox, jangan ikut Ibu Diana Madurese. Ibu Diana Madurese itu bukan pendeta loh, hati-hati loh. Nanti dirimu bisa dijual. Terus Ibu Diana Madurese itu orangnya nggak benar, orangnya bukan pendeta, bukan seorang hamba Tuhan dia itu. Oh Tuhan Yesus, Pak Lambo, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia nginbox seorang murtadin itu. Saya yakin saat ini mungkin ada di dalam atau di beranda, ya. Salam Ibu WHO. Iya. Karena kenapa? Ya, itulah kalau sampai tahu saya menolong siapa, saya menginjili siapa, banyak orang yang panas ya. Katanya saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan ya. Terus orang yang mau saya tolong itu sampai dia down. Anda senang ya? Hey, Anda yang dipakai oleh hantu. Senang Anda ya kalau ada seorang murtadin, calon murtadin lalu down? Senang ya? Tahu nggak? Secara nggak langsung kalau dia itu anak Tuhan, ngaku-ngakunya anak Tuhan, sebenarnya anak setan. Anak Tuhan tuh bersuka cita. Mau begini ya saudara ya, menolong seorang calon murtadin bukan tanggung jawabnya pendeta semuanya, tapi tanggung jawab kita semua yang menjadi orang yang percaya. Betul nggak? Ya, memberitakan firman Tuhan itu bukan tugasnya seorang pendeta doang, tapi tugas untuk setiap anak Tuhan yang percaya. Kalau saya melayani anak Tuhan ya, calon murtadin saudara, mau saya pendeta ataupun saya bukan, apakah Anda bahagia kalau nakut-nakutin calon murtadin? Anda bahagia ya? Misalnya nih ya, Pak Kasih persaudaraan, contoh misalnya, Pak Kasih ini hanya jemaat biasa, seorang Kristen biasa, tapi punya hati untuk melayani Tuhan. Apakah Pak Kasih harus jadi pendeta kalau menolong seorang calon murtadin? Enggak juga kan? Pak Lambo, apakah Ibu murtadin karena nikah sama orang Kristen? Pak, tolonglah Pak, tolong Pak Lambo dan teman-teman semuanya masuk ke channel YouTube Diana Madurese ya. Saya udah capek ditanyain begini Pak, dan saya merasa
apa ya, pengen ketawa sebenarnya. Gitu Pak Lambo. Kenapa saya mau ketawa? Orang mengira saya jadi Kristen karena ikut suami. Justru saya dicerai sama suami saya, Bapak. Karena saya mau Kristen, saya dicerai sama suami saya. Gimana sih? Makanya saya ketawa. Ya, kesaksian saya semuanya dan pelayanan saya semuanya itu ada di YouTube. Jangan ya Pak ya, jangan salah paham. Saya dijandain gara-gara jadi Kristen. Pertanyaan yang lain next pertanyaan yang lain. Tuh Pak YW aja ketawa itu. Saya juga nggak tahu ya Pak ya, kenapa gara-gara Tuhannya orang Kristen ini saya kok mau lalu sampai di PHK, putus PHK itu Pak, tahu nggak PHK, putus hubungan kawin ya. Ibu Lina, Tuhan Yesus, Ibu Lina sayangku, Tondiku, horas dulu Ibu Lina Gultom, horas dulu Bu. Kalau horas baru ku jawab. Ya, horas dulu Bu Lina Gultom. Ku jawab nih ya pertanyaannya Ibu Lina. Alasan Ibu jadi pengikut Kristus apaan? Horas. Karena saya diselamatkan, disembuhkan sama Tuhannya orang Kristen Bu. Ya, alasannya itu. Saya dari tahun 2003 sampai 2004 ya, saya kena penyakit Ibu ya. Penyakit itu infeksi kandungan akut di rahim saya. Kalau Anda mau tahu, tonton aja di YouTube saya ya. Mantan suami saya itu polisi Bu. Mantan suami saya polisi. Kalau saya bohong udah ditangkap sama dia ya. Dan saya mempertahankan bukan harta selama pernikahan, tapi saya mempertahankan anak. Jadi anak-anak semuanya dengan saya, dan saya tidak punya apa-apa setelah saya diceraikan. Dan sampai detik ini ya, sampai detik ini anak saya tidak dinafkahi oleh bapaknya, dan saya diem, nggak apa-apa. Saya akan buktikan kok Tuhan Yesus pelihara saya. Saya kalau ditanya mau nangis nih Bu Lina. Aduh, saya kan orangnya gembeng Bu. Saya orangnya gampang nangis kalau cerita masalah kayak gitu. Rasanya biar gak ketahuan aja. Iya. Jadi buat saya ikut Tuhan Yesus itu harga mati ya Bu Lina ya. Saya sama anak saya itu, jadi sama anak saya nggak minta nuntut apa-apa dari mantan suami saya. Saya buktikan kok Tuhan pelihara saya. Tuhan juga yang akan membantu sekolah anak saya, hidup anak saya, gitu. Bukan mau nangis rasanya. Udah, Anda nonton aja di YouTube saya deh, ya. Nonton di YouTube saya aja Bapak Ibu, ya. Iya Pak. Gitu. Jadi buat saya ya saudara,
Enggak, saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal menjadi orang Kristen. Enggak. Saya bersyukur hidup saya diperbarui. Saya sudah tidak menjadi orang yang sombong. Saya tidak menjadi orang yang pelit. Saya tidak menjadi orang yang merendahkan orang lain. Enggak. Kenapa sih Tuhan, saudara, tahu enggak sih? Kenapa Tuhan membawa saya pelayanan ke kampung? Kenapa? Karena saya dulu orang yang sombong. Saya dulu orang yang sombong. Kenapa Tuhan bawa saya ke kampung? Pelayanan di kampung. Karena saya dulu selalu merendahkan orang lain. Karena dia bukan orang kaya. Itu ya. Udahlah Ibu ya. Dan saya bersyukur saya sekarang diperbaharui dalam segala hal, dari pribadi saya, sifat saya. Saya dulunya awalnya nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya ke sini gitu. Ternyata Tuhan menyelamatkan saya, Bapak Ibu. Tuhan menyelamatkan saya dari sifat saya yang tidak baik. Kenapa saya bertekad membangun banyak gereja di kampung-kampung? Tahu nggak, saudara? Karena saya pengen nama Tuhan dipermuliakan. Dan di saat saya nanti mati, hanya itu yang saya tinggalkan.